92,5 Maestro FM. How sweet the sound. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Kita bersyukur saat ini boleh kembali bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Dan saya Mitzi Anggriani boleh kembali menemani Sobat Maestro dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Tentu saya berharap setiap kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, dan kita tetap setia, rindu akan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita lewat firman-Nya. Baiklah Sobat Maestro, kita akan siapkan ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Akan saya ambil nanti dari kitab Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kejadian 32 ayat 24 sampai 30. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sampai dengan saat ini kami boleh kembali diberikan hati yang rindu untuk kami boleh duduk sejenak mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan lewat firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang menjadi pedoman bagi hidup kami, firman-Mu yang bisa mengubahkan kehidupan kami menjadi lebih baik. Mari Roh Kudus sucikan dan kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Layakkan kami di hadapan Tuhan. Dan mari Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, kitab Kejadian 32 ayat 24-30 akan saya bacakan. Demikian bunyinya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sautnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tapi sautnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Sobat Maestro. Biarlah setiap kita boleh merenungkannya, bahkan kita bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang kita dengar firman Tuhan saat ini. Sobat Maestro, pergumulan di dalam kehidupan ini adalah bagian dari kita sebagai manusia yang hidup. Alkitab mencatat kisah Yakub yang tidak pernah lepas dari pergumulan. Yakub pernah menipu ayahnya, yaitu Ishak, dengan berpura-pura menjadi Esau. Lalu kemudian dia mencuri hak kesulungan dari kakaknya. Dan apa yang dia tabur, itu juga yang dia tuai. Dia harus melarikan diri dari kejaran Esau kakaknya yang mau membunuhnya. Lalu kemudian dia lari ke rumah pamannya yang bernama Laban. Dan Laban berkali-kali juga menipu Yakub, yaitu perihal anak Laban yang ingin dijadikan istri oleh Yakub. Yakub mencintai Rahel dan menginginkan Rahel sebagai istrinya. Tapi Laban memberikan Lea, bukan Rahel. Yakub harus bekerja 7 tahun lagi bagi Laban. Yakub merasa bebannya begitu berat, sehingga dia berpikir lebih baik kembalilah ke tempat asalnya. Tapi ketika hendak kembali, Yakub ini punya pergumulan baru. Dia takut menghadapi Esau. Tentu karena dia sudah bersalah kepada Esau, sudah menipu Esau. Dan dia berpikir pasti Esau akan membunuhnya. Demikianlah Sobat Maestro, cermin kehidupan kita yang tidak pernah terlepas dari masalah dan pergumulan. Cara pandang kita terhadap masalah tentu akan menentukan sikap yang akan kita ambil, bukan? Kalau kita melihat masalah dan pergumulan hanya dari sisi negatif, tentu kita hanya akan melihat bahwa pergumulan kita itu akan merugikan kita, akan menghancurkan kita,
akan menimbulkan perkara-perkara yang buruk buat kita. Padahal kalau kita merenungkan dan berkaca kepada firman Tuhan, kita akan melihat dari pergumulan itu sisi positif, ya, dan juga tentu ada manfaat dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Nah, Sobat Maestro, saat ini kita akan menyelidiki dan kita akan mempelajari pergumulan-pergumulan apa yang di dalam kehidupan kita itu terjadi, apa maksudnya, apa tujuannya. Kalau kita hidup saat ini di dalam kehidupan di dunia ini, tidak pernah ada orang yang tidak punya masalah. Setiap orang pasti punya masalah karena kita hidup, ya. Kalau orang hidup pasti ada masalah, ya. Tetapi sekarang bagaimana kita menyikapinya? Ada beberapa manfaat, Sobat Maestro, dalam pergumulan yang kita akan pelajari. Apa saja sih sebetulnya manfaat dari pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini? Pertama, Sobat Maestro, seharusnya pergumulan itu membuat kita bergantung kepada Tuhan, kepada Allah. Pergumulan itu harusnya membuat kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan, bukan diri sendiri. Pergumulan seharusnya membuat kita mengarahkan mata hati kita, mengarahkan pikiran kita hanya kepada Allah. Yakub suka menggunakan akalnya dan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan inilah gambaran kita yang selalu merasa mampu mengatasi segala hal dengan kekuatan diri kita sendiri. Yakub merasa hebat, Yakub merasa gagah. Oleh sebab itu, Sobat Maestro, ketika dia bergumul dengan malaikat di pinggir sungai Yabok, malaikat yang dikirim oleh Tuhan itu memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Sendi pangkal paha itu sebuah kekuatan, ya Sobat Maestro. Kalau kita jatuh pangkal paha kita terpelecok, itu benar-benar sakit, Sobat Maestro, ya. Tidak bisa jalan mungkin, ya. Atau bahkan mungkin ada yang patah, ada yang remuk, ya, tulang pangkal pahanya. Itulah yang dialami oleh Yakub, terpelecok. Dan akibatnya tentu hilanglah kegagahan Yakub. Karena kekuatannya memang di situ. Dia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak bisa lagi berlari. Apalagi berlari cepat, dia tidak bisa lagi. Dan kalau Esau mengejarnya, tentu dia tidak bisa menghindar. Dia harus menyerah kepada Allah di dalam kondisinya yang terpelecok itu. Demikian juga Sobat Maestro dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi kekuatan kita. Apakah kekuatan kita itu pada usaha kita, bisnis kita? Apakah kekuatan kita itu pada kepintaran kita? Apakah kekuatan kita itu ada pada jabatan kehidupan kita yang mungkin sekarang sedang ada dalam posisi tertentu? Apakah kekuatan kita itu pada harta kita? Sobat Maestro, mungkin ketika kekuatan kita itu terpelecok dalam tanda kutip, terhantam, terkena pukulan, mungkin kita akan kehilangan kekuatan itu. Mungkin kita akan kehilangan pengaruh. Kita akan kehilangan posisi. Sobat Maestro, itulah yang dialami oleh Yakub. Oleh karena itu di dalam ayat ke-30 dikatakan bahwa Yakub menamai tempat itu Peniel. Peniel itu adalah tempat perjumpaan antara Yakub dan Allah. Perjumpaan ini terjadi bukan ketika Yakub berada dalam masa yang menyenangkan, tetapi justru dalam masa yang begitu sulit buat Yakub. Sobat Maestro, kita tidak pernah mengharapkan kegagalan bukan dalam hidup ini. Kita tidak mau mengharapkan masalah. Kita tidak mau ada persoalan, konflik atau apapun juga dalam kehidupan ini. Kita mau semua lancar. Kita semua mau berjalan mulus. Kita juga tidak pernah menginginkan sakit penyakit. Tidak ingin masalah, persoalan atau apapun juga. Tapi kadang Allah mengizinkan semua itu terjadi di dalam kehidupan kita untuk membuat kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Kita tidak bisa menyombongkan diri karena kita harus hidup selaras dengan kehendak Allah. Dalam Mazmur 119 ayat 67 dikatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Kemudian di dalam ayat 71 dalam Mazmur 119 dikatakan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sobat Maestro,
Pasti tidak ada orang yang ingin tertindas. Pasti tidak ada orang yang mau menghadapi masalah ataupun tantangan yang berat. Bagi kita tertindas bukanlah keadaan yang baik. Tapi Sobat Maestro, tidak demikian menurut pemazmur. Bagi pemazmur tertindas itu baik. Karena sebelum tertindas dan mengalami masalah, dia berjalan serong. Dia sudah menyimpang. Dia salah. Sobat Maestro, mungkin kita juga harus mengintrospeksi diri kita. Ketika masalah tantangan datang, kita introspeksi, oh ternyata kita sudah serong. Ternyata kita sudah salah. Kita sudah menyimpang. Sehingga masalah itu datang. Kita merasa tertindas. Tetapi firman Tuhan katakan tertindas itu baik. Aku menyimpang tapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Itu yang penting. Apakah kita berpegang pada janji Tuhan? Sobat Maestro, kita juga seringkali bersikap sulit untuk bisa berpegang kepada janji Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, pengalaman kita, ya banyak hal yang kita alami itu dijadikan satu pegangan buat kita. Sobat Maestro, Tuhan izinkan kesulitan menerpa, membuat kita menengadah kepada Tuhan. Dan ini seperti pengalaman Yakub yang berjumpa dengan Allah di tengah pergumulannya di Peniel. Demikian juga dengan kita. Saat-saat pergumulan itu ada. Saat-saat kita harus bergumul seperti Yakub. Bahkan mungkin tidak sampai seperti Yakub. Tetapi ada tempat di mana kita bertemu dengan Allah. Ada waktu di mana kita menemukan sesuatu dengan Allah lewat pergumulan itu. Sobat Maestro, Yesaya 6 ayat 1 diceritakan oleh Yesaya sebuah pertobatan dan panggilan yang Allah berikan kepadanya. Dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Sobat Maestro, Uzia itu adalah raja yang memerintah Israel selama 52 tahun. Dan sejarah Israel mencatat bahwa tidak ada lagi kejayaan bangsa Israel seperti pada masa pemerintahan Daud, pemerintahan Salomo, dan juga pemerintahan Uzia. Uzia adalah raja yang sangat bijaksana, perkasa, ditakuti kawannya, disegani oleh lawannya. Dan dalam masa pemerintahan Uzia, tentara Asyur musuh bebuyutannya Israel tidak berdaya menghadapi Israel. Tapi Alkitab mengatakan bahwa dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Inilah momen, inilah Kairos Sobat Maestro. Demikian seperti Yakub bertemu dengan Allah di Peniel. Itulah kesempatan dan waktunya Tuhan. Seperti Raja Uzia mati dan dia melihat Tuhan. Itulah kairosnya Tuhan buat dia. Ketika apa yang diandalkan orang Israel dan Yesaya mati, mereka baru sadar bahwa mereka berada dalam posisi terancam. Raja Uzia yang begitu perkasa sudah tidak ada lagi, tidak memerintah lagi, lalu keguncangan terjadi. Kegelisahan melanda umat Israel. Dan waktu itu sama seperti orang Israel yang lain, Yesaya mencari pertolongan kepada oknum yang lebih besar daripada rajanya. Dan dia berjumpa dengan Allah. Kapan Yesaya berjumpa dengan Allah dan mendapat panggilan dari Allah? Dia berjumpa dengan Allah dalam masa kepedihan. Dalam masa ketika dia menangisi kematian Raja Uzia yang pergi meninggal. Bagi Yesaya, kalimat yang berbunyi dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Bagi Yakub, kalimat tersebut berbunyi dalam masa aku bergumul di Peniel, aku melihat Tuhan. Bagaimana Sobat Maestro dengan kita sekalian? Mungkin kalimat tersebut berbunyi dalam tahun usahaku bangkrut, aku berjumpa dengan Tuhan. Dalam tahun aku ditipu, aku berjumpa dengan Tuhan. Dalam tahun aku sakit dan lama tidak disembuhkan, aku berjumpa dengan Tuhan. Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi bukan karena bermaksud jahat, tetapi supaya kita memandang kepada Tuhan dan mendapatkan sebuah kekuatan baru. Sobat Maestro, kapan Israel melihat mujizat besar yang dilihat seluruh bangsa? Bukankah itu terjadi ketika mereka terpojok karena dikejar-kejar Firaun yang akan membunuh mereka? Mujizat terjadi justru ketika kesulitan yang begitu hebat mengancam nyawa mereka. Mereka melihat kuasa Allah ketika laut Teberau terbelah dan mereka berjalan di atas tanah yang kering. Itulah momen ketika bangsa Israel melihat Tuhan. Kapan mujizat besar dialami oleh Daniel? Bukankah ketika dia dimasukkan ke gua singa dan saat itulah dia tahu bahwa Allah lebih hebat dari semua singa yang kelaparan sekalipun.
Kapan mujizat besar dialami oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego? Bukankah mereka berjumpa dengan Tuhan di dalam dapur api kesengsaraan yang dipanaskan 7 kali lipat? Sobat Maestro, bukankah mereka berjumpa dengan Tuhan di dalam dapur api kesengsaraan? Allah mendampingi sehingga mereka tidak terluka, tidak terbakar sedikit pun. Hari-hari ini mungkin ada singa dalam tanda kutip yang harus Sobat Maestro hadapi. Jalan buntu yang sedang menghadang jalan hidup kita. Dapur api panas yang membuat hati kita gelisah. Tapi percayalah bahwa dapur api dapat merupakan tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Gua singa dapat menjadi tempat pertemuan pribadi kita dengan Allah. Perkara-perkara yang kita hadapi, mungkin sakit, penyakit, atau apapun juga yang sedang kita hadapi. Mungkin itu menjadi salah satu cara untuk Tuhan bertemu dengan kita dan kita bertemu dengan Tuhan. Sobat Maestro, pergumulan membuat kita akan bergantung kepada Allah. Karena kita bertemu dalam pergumulan kita dengan Tuhan. Yang kedua, Sobat Maestro, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pergumulan? Pergumulan yang kedua yaitu pergumulan bisa mengubah karakter kita. Hal kedua yang kita temukan mengenai kebenaran firman Tuhan tentang manfaat pergumulan adalah pergumulan bisa mengubah karakter hidup saudara dan saya. Saya yakin kesulitan merupakan proses yang dipakai Allah untuk membentuk dan memurnikan kita. Kalau kita menerimanya dengan sikap hati yang benar, kita akan mampu membuang sifat-sifat buruk kita dan menggantinya dengan karakter ilahi yang mulia. Tuhan lebih ingin kita memiliki karakter ilahi dibandingkan membuat kita sukses, Sobat Maestro. Bukan berarti manusia tidak boleh mengejar kesuksesan. Manusia boleh saja mengejar kesuksesan, tetapi yang Tuhan perintahkan untuk dikejar adalah keserupaan dengan Kristus. Kesuksesan di dunia ini bersifat sementara, hanya fana, tapi karakter Kristus bersifat kekal. Karena itu Tuhan mengizinkan kesulitan menimpa hidup kita. Kesulitan, tragedi, bencana itu seringkali menjadi alat yang ampuh untuk mengubah sifat kita yang tegar tengkuk. Teguran ya, mungkin juga kalau kita sedang ditegur oleh orang, kita jangan sakit hati Sobat Maestro. Tapi mari kita bersikap atau berespon positif. Pasti ada hal yang baik yang kita bisa ambil dan itu akan mengubah kebiasaan kita, karakter kita mungkin yang jelek. Ya, itu akan memberikan kepada kita pergumulan itu menjadi sesuatu perubahan dalam hidup kita. Sobat Maestro, dalam kitab Kejadian 32 ayat 27 sampai 28 dikatakan kan, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, Sobat Maestro, pergumulan Yakub dengan Tuhan itu ternyata menghasilkan sesuatu yang positif. Nama Yakub yang artinya penipu, tetapi setelah pergumulan itu nama Yakub itu diubah menjadi Israel, yaitu sang pejuang Allah, pemenang. Melalui pergumulan itu karakter yang buruk disingkirkan, karakter yang baik dimunculkan. Jadi Sobat Maestro, kalau akhir-akhir ini kesulitan datang dalam hidup kita, pergumulan datang, sakit hati mungkin karena kita ditegur, atau mungkin karena ada masalah, tantangan, atau sakit penyakit. Percayalah bahwa itu semua adalah proses Tuhan untuk membentuk hidup kita menjadi lebih indah di mata Tuhan. Sobat Maestro, perjalanan hidup yang mudah dan penuh kenyamanan mungkin terlihat lebih menyenangkan karena kita tidak perlu berhadapan dengan berbagai kesulitan, bukan? Tapi kondisi semacam itu seringkali malah menimbulkan kedangkalan iman. Kita ada tinggal di zona nyaman dan tidak membuat kita kuat, sementara menjadikan kita terbuai, terlena. Tetapi Sobat Maestro, kesulitan yang kita hadapi dengan hati yang benar tentu akan membuat kita menjadi orang yang tekun, membuat kita orang yang gigih, ulet di dalam kehidupan ini. Roma 5 ayat 3 dan 4 mengatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan kita kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan.
Sobat Maestro, kesulitan yang kita hadapi bisa bermacam-macam bentuknya. Apakah itu kesulitan, mungkin kesulitan usaha, uang, ya, ekonomi, ya, biaya sehari-hari yang harus kita butuhkan. Mungkin juga ada masalah keluarga, masalah sakit penyakit, bahkan ejekan orang, cemoohan orang. Banyak hal yang bisa menimbulkan masalah. Sobat Maestro, kalau kita menanggapinya secara negatif, tentu kita akan menjadi luka, sedih, ya, jadi luka batin, jadi kepahitan. Ya Sobat Maestro, kalau kita merasa semuanya itu ditanggapi secara negatif, pasti tidak jadi baik buat kita. Tapi kalau kita menanggapinya secara positif, hal itu akan menjadi pendorong dalam hidup kita. Bahwa tidak selamanya kita akan terpuruk. Tidak selamanya kita akan menghadapi masalah, tantangan. Ada waktunya, ada kadaluarsanya Sobat Maestro. Ada expirednya, ya, waktunya untuk masalah itu pergi. Oleh sebab itu kita tanggapinya jangan negatif, harus positif. Hari ini mungkin kita belum berhasil. Tapi kalau kita tekun di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar yang Tuhan siapkan untuk kita. Pergumulan dan masalah yang kita hadapi mengubah karakter kita Sobat Maestro. Membuang sifat-sifat buruk karakter kita. Dan memunculkan sifat-sifat baik dalam diri kita. Yaitu salah satunya adalah ketekunan. Sobat Maestro, karakter yang ikut terbentuk seiring pergumulan yang kita hadapi adalah kepedulian kepada sesama. Kalau keadaan kita dan sekitar kita, ya Sobat Maestro, ada hal yang membuat kita sulit, biarlah itu menjadi atau membentuk kita menjadi lebih mengerti, lebih pandai, lebih berpengalaman. Ya, pergumulan itu mendatangkan karakter yang baik untuk kita peduli juga kepada sekeliling kita. Karakter Tuhan juga dengan kasih kita juga akan dimunculkan lewat hidup kita. Pergumulan akan mengubah karakter kita Sobat Maestro. Lalu apalagi selain pergumulan tadi, yang pertama saya sudah katakan bahwa pergumulan itu membuat kita kuat, ya, membuat kita mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan. Lalu juga pergumulan itu mengubah karakter kita menjadi lebih baik. Yang ketiga terakhir, pergumulan kita mendatangkan berkat. Sobat Maestro, dalam kitab Kejadian 32 ayat 26 dan 29 dikatakan, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Sobat Maestro, Tuhan memberkati Yakub setelah ia melalui pergumulan yang dialaminya. Begitu juga dengan pergumulan kita Sobat Maestro. Walaupun pergumulan kita sulit, menyakitkan, mau menghadapinya dengan tetap berpegang setia kepada Tuhan. Dia akan mengalirkan berkat-Nya ke dalam hidup kita. Di balik semua kesulitan ada berkat Sobat Maestro. Saya yakin penderitaan hanyalah berkat yang menyamar. Dan kesulitan adalah mujizat yang belum terjadi. Tuhan akan mengatakannya bagi kita Sobat Maestro. Sehingga kita dapat berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sobat Maestro, biarlah setiap kita belajar untuk saat ini lewat pergumulan-pergumulan yang ada. Kalau saat ini kita juga sedang ditimpa masalah, percayalah bahwa ada berkat di balik semuanya. Karena itu jangan hitung masalahnya, tapi hitung berkatnya. Hitung persoalannya di hadapan Tuhan dan hitunglah berkat Tuhan ketika kita menerimanya. Sobat Maestro, Mazmur 56 ayat 9 mengungkapkan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Sobat Maestro, menghitung sengsara adalah tugas Tuhan. Tugas kita adalah menghitung berkat-berkat-Nya. Marilah kita belajar mensyukuri berkat Tuhan. Apapun itu. Kita juga perlu belajar untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Bahkan di tengah pergumulan. Karena pergumulan pun mendatangkan berkat. Jadi Sobat Maestro, dalam pergumulan apapun kita patut bersyukur karena kita bisa memetik manfaat dari pergumulan. Pergumulan membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Pergumulan dapat mengubah karakter kita dan pergumulan dapat mendatangkan berkat bagi kita. Biarlah kita menghitung berkat Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Rahmat-Mu nyata bagiku,
dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sobat Maestro, pergumulan membuat kita bergantung kepada Allah dan bisa melihat kebaikan Tuhan. Pergumulan bisa mengubah karakter kita, bisa menjadi lebih baik, punya karakter ilahi. Dan pergumulan mendatangkan berkat. Saya percaya setiap kita walaupun mengalami pergumulan dalam hidup ini, pasti kalau kita meresponinya dengan positif, ada berkat di baliknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh diingatkan kembali bagaimana dalam kehidupan yang seringkali timbul masalah, tantangan, persoalan, konflik, sakit, penyakit. Tetapi di balik semuanya itu ketika kami meresponi dengan baik, kami akan bertemu di tempat Peniel dalam tanda kutip. Yaitu tempat di mana kami bertemu dengan Allah dan Tuhan bicara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau memberikan kepada kami agar kami terus mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan. Kami diubahkan mempunyai karakter ilahi dalam hidup kami. Karakter yang jelek, yang lama dibuang, dikikis lewat pergumulan. Dan semua yang kami alami itu akan mendatangkan berkat ilahi buat kami. Berkat yang nyata, kebaikan-Mu yang akan kami lihat. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mensyukuri semuanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menolong kami dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Terpujilah Allah kami. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, diberkati setiap kita yang sungguh boleh menerima firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berbicara lebih dalam lagi. Dan Tuhan akan memberikan kepada kami, kita semua kemampuan untuk kita bisa menghadapi pergumulan, persoalan hidup dengan kemenangan. Baiklah Sobat Maestro, dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Misi Anggriani akan segera undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian.